GKPA Epifanias. Hari ini bersama-sama dengan Kak Erna dan Kak Putra. Yeay, walaupun kita cuma dua nih ya Kak ya, tapi tidak mengurangi sukacita yang ada saat ini. Dan kita tentunya bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKPA Epifanias. Yeay, ayo adik-adik kita bersukacita ya saat ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, yuk kita duduk yang manis, kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Selamat pagi adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ketika hari ini, khususnya di pagi hari, ketika kita bangun, pastinya ada hal-hal yang pertama kali kita dengar atau bahkan kita lihat adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih, coba di sini sama Bang Putra. Kalau pagi-pagi Bang Putra, ketika Bang Putra bangun, apa sih yang Bang Putra dengar atau mungkin lihat di pagi hari? Kalau yang aku dengar suara alarm dong. Oh, betul sekali. Yang familiar pastinya suara alarm adik-adik yang membangunkan kita semua. Ya, terus mungkin ada juga ya Bang Putra ya, kita dengar mungkin suara orang di luar sana yang sudah mulai beraktivitas. Terus ketika kita di rumah mungkin sudah dengar nih, mama sudah mulai sibuk nih Bang Putra. Sibuk masak. Nah, betul, sibuk masak, membersihkan rumah, apalagi ketika hari Minggu adik-adik sudah banyak persiapan ya sebelum ke gereja. Nah, adik-adik yang kakak mau tanyakan adalah ketika pagi hari kita bangun nih adik-adik, apa yang kita rasakan? Pastinya kalau firman Tuhan bilang pagi hari adalah saat kita seharusnya datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur, karena banyak sekali adik-adik hal-hal yang dapat kita syukuri. Nah, adik-adik, kakak akan mengajak kalian menyanyikan satu lagu yang manis ini. Judulnya Selamat Pagi Bapak. Adik-adikku, setiap pagi hari banyak hal yang dapat kita syukuri. Kesehatan kita, kemudian dikasih waktu dan kesempatan oleh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan ya adik-adik, Dia memberikan penyertaan di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan pastinya dengan penuh rasa syukur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam
Adik-adik yang manis, mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk ibadah kita bersama-sama berdoa ya adik-adik. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, inilah kami adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias, begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mau duduk yang manis, mengikuti ibadah ini ya Bapa dengan penuh hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Bapa. Biarlah semua itu dapat menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adikku, tema kita di minggu ini adalah berdoa bersama. Pasti adik-adik sering dengar nih, yang ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Wah, pastinya kalau kita mendengar hal itu, adik-adik, doa adalah salah satu hal yang tidak bisa lepas dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik. Betul Bang Putra? Betul Bang. Nah, betul. Setiap hari kita pasti yang namanya berdoa saat makan, bahkan dari kita mulai bangun sampai kita selesai beraktivitas tidak lepas dengan yang namanya doa. Adik-adikku, doa merupakan ucapan syukur kita. Seperti tadi lagu kita yang pertama, betapa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita banyak dinyatakan ya, kesehatan, kemudian pokoknya banyak ya adik-adik, tidak terhingga kalau kakak bilang. Nah, seperti lagu berikut ini, kembali kita akan menyatakan bahwa banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Judul lagunya yang akan kita nyanyikan berikutnya adalah Kecaplah dan Lihatlah. Adik-adikku, kita harus melihat dan peka akan kebaikan Tuhan di dalam sekitar kita. Kita nyanyikan lagu ini ya, dengan penuh sukacita. Yuk, dengan gerakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa
adik-adik yang terkasih, kita ambil sikap yang hikmat. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastinya Alkitabnya sudah harus siap ya adik-adik. Kemudian kita duduk yang manis, ajak abang adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka telinga kita fokuskan pikiran kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk menyambut firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik menyanyikan satu pujian yang manis, judulnya Yesus Kupanggil. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi nih bareng Bang Dani. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, meminta kepada Tuhan supaya hati dan pikiran kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi, kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus
mendengarkan firman-Mu, dan juga kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Dan juga berkati abang kami, Bang Dani, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita buka bacaan firman kita hari ini. Pastikan Alkitabnya sudah dipegang ya, supaya kita bisa baca bersama-sama. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Sudah semua adik-adik, Kisah Para Rasul diambil ada di Perjanjian Baru ya. Oke. Abang ulangi ayat kita hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Abang akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik boleh sambil mengikuti juga ya. Dengan judul Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah bacaan firman kita hari ini adik-adik. Kalau kita melihat ya dari bacaan firman Tuhan kita hari ini, adik-adik tahu nggak tema kita hari ini apa? Ya, tadi yang seperti yang sudah disebutkan oleh kakak-kakak ya di awal acara kita atau awal ibadah kita, tema kita hari ini adalah berdoa bersama. Tapi sebelum abang lanjut cerita, abang mau tanya, berdoa itu sebenarnya apa sih adik-adik? Nah, ayo. Kalau adik-adik selama ini mungkin sebelum makan mau berdoa, atau sebelum tidur mau berdoa, atau sesudah bangun tidur berdoa juga. Tapi sebenarnya doa itu apa ya adik-adik? Apa ya doa itu? Nah, doa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita istilahnya mau ngobrol ya, mau curhat sama Tuhan, caranya adalah dengan berdoa. Nah, jadi adik-adik, kita berdoa tuh bukan ketika kita mau ujian saja. Kita berdoa tuh bukan hanya ketika kita mau tidur saja. Kita berdoa bukan hanya kita mau memiliki barang saja. Tetapi ingat, berdoa merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita. Penting ya untuk diingat ya. Jadi kita bisa berdoa setiap saat. Ketika kita sedih, kita juga bisa berdoa. Dan ketika kita mendapatkan berkat, kita juga berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Nah, itulah tadi adik-adik arti dari berdoa. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya, kita bisa berdoa kapanpun, dimanapun. Dan itu merupakan sebuah kebutuhan kita, ya, bukan hanya sekedar keinginan. Karena ketika kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita sama Tuhan, ya. Oke, tema kita hari ini adalah berdoa bersama. Kenapa tidak berdoa sendiri? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kenapa sih kok temanya berdoa bersama, tidak berdoa sendiri ya Bang?
adik-adik, berdoa bersama dan berdoa sendiri itu sama saja ya. Artinya begini, ketika kita berdoa sendiri kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendengarkan isi hati kita. Ketika kita berdoa bersama dengan teman-teman yang lain kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendengarkan isi hati kita. Tapi bedanya apa adik-adik? Nah, ini yang perlu diingat ya. Ketika kita berdoa bersama dengan saudara, dengan keluarga, atau dengan teman-teman, kelebihannya adalah kita bisa sama-sama saling menguatkan. Oke, ketika kita berdoa bersama, kita bisa saling mendoakan. Nah, itu bedanya berdoa bersama dengan berdoa sendiri adik-adik. Mungkin kalau kita berdoa sendiri ya, kita hanya berdoa untuk orang-orang ya, saudara kita, mama papa kita, atau teman-teman kita secara seorang diri, atau kita berdoa hanya sendiri. Tetapi ketika kita berdoa bersama-sama, nah, teman-teman di sekeliling kita juga mendoakan kita, menguatkan kita, memberi motivasi kepada kita. Jadi itulah berdoa bersama ya. Pentingnya berdoa bersama, bisa saling menguatkan di tempat itu langsung. Nah, ketika kita ada masalah, teman kita bisa mendoakan kita bisa sharing sama mereka. Nah, jadi itu bedanya berdoa bersama dengan berdoa sendiri adik-adik. Sama dengan yang dilakukan oleh rasul-rasul ketika mereka semua bersama-sama setelah pelayanan ya. Mereka pergi ke Bukit Zaitun ya, ke Yerusalem. Oke, mereka pergi dari Yerusalem ya, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Ya, jadi ketika dari Bukit Zaitun pergi ke Yerusalem, mereka di situ bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain yang sudah disebutkan di ayat 13 dan 14 ya. Dan setelah itu mereka berdoa bersama-sama. Katanya apa? Di ayat yang 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ketika mereka berdoa bersama-sama, bersehati, menyatukan hati mereka bersama-sama, mereka saling menguatkan, mereka saling mendoakan permasalahan yang ada menjadi pikiran bersama-sama dan menjadi suatu hal yang bisa didoakan dan saling dikuatkan ya, dan mereka bisa saling menguatkan dengan masalah yang ada. Jadi begitu ya adik-adik, kenapa berdoa bersama-sama itu penting. Nah, juga berikutnya, ketika kita berdoa bersama-sama, ingat di dalam firman Tuhan dikatakan ketika 2 atau 3 orang berkumpul untuk meminta kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tetapi ingat, bukan berarti ketika kita berdoa sendiri Tuhan tidak mendengarkan. Bukan, artinya ketika kita bersama-sama bersehati berdoa kepada Tuhan, maka di situ doa kita akan semakin kuat. Nah, karena yang berdoa bukan cuma satu orang, tetapi banyak dengan doa yang sama. Ya, itu yang penting untuk kita renungkan hari ini. Jadi adik-adik, kita harus biasakan diri kita untuk berdoa bersama-sama. Ya, baik itu dengan keluarga, baik itu dengan teman, maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini dengan tema berdoa bersama-sama. Jadi ingat ya, kita harus belajar bisa memimpin doa di dalam kumpulan orang-orang. Kita harus mulai berani untuk memimpin doa dengan orang-orang sekitar kita. Belajar adik-adik ya, karena ketika kita berdoa bersama-sama, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sebelum Abang menutup firman Tuhan kita hari ini, Abang mau kasih ayat hafalan ya. Jadi ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius
Oke. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Abang akan bacakan untuk kita semua. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, jadi adik-adik, abang ulangi sekali lagi untuk ayat hafalan kita hari ini ya, diambil dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya apa yang kita dengar boleh kita mengerti dengan baik, terutama kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi ingat adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, berdoa bersama-sama, maka berdoalah bersama, biasakanlah untuk berdoa dengan teman-teman kita, atau keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita, untuk saling menguatkan dan juga untuk membiasakan diri bersehati bersama-sama. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dan mampukan kami untuk berdoa, untuk memulai memimpin doa di dalam sebuah perkumpulan, untuk kami bisa terbiasa berdoa bersama-sama, menyatukan hati, saling menguatkan di antara teman-teman atau keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi kekuatan adik-adik dan berbuah di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Berikutnya kita akan melihat nih Bang Putra, adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Kita kasih aplaus dulu dong buat mereka. Yeay. Tetap semangat ya adik-adik. Kalian kirimkan ayat hafalan, bahkan kalian boleh komen atau memberi ucapan selamat hari Minggu di channel Sekolah Minggu. Jangan lupa ya, terus kirimkan ayat hafalan kalian ke Bang Dani atau di grup WA Sekolah Minggu. So, kita saksikan ayat hafalan minggu ini. Cekidot. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 16, yang isinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Amin. Dan berikutnya kita akan menyaksikan warta sekolah minggu. Jadi adik-adik, diperhatikan, diingat, dicatat. So, ini dia. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi, bahwa kita diajarkan untuk berdoa. Pastinya sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus senang berdoa, tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh bosan, bahkan tidak boleh malas berdoa. Nah,
di lagu yang terakhir ini, kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu yang temanya tentang berdoa. Judulnya Saya Senang Berdoa. Nah, kakak mau kasih gerakan ya. Ketika ada kalimat saya senang berdoa, gerakannya seperti ini adik-adik nih. Seperti ya kita melipat tangan kita ya, tapi sambil menari tangannya adik-adik. Nah, kalian pasti bisa ya. Dan kita akan menaikkan lagu ini pastinya dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik, kita bisa ya. Saya senang berdoa, berdoa berbicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengakui kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Dengan musik ya. Yuk bareng praktek. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa mengakui kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi ya Bang Putra. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa mengakui kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adikku yang terkasih, kita sampai di akhir ibadah kita. Mari kita bersama-sama kembali kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, segala puji syukur ya Bapa untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan hingga hari ini ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami semua yang ada saat ini ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, kami mau berdoa khususnya hari ini Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias yang hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini ya Bapak. Berkati adik-adik kami ini dengan kesehatan, dengan kekuatan ya Bapak di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan ya Bapak. Baik di dalam studi sekolah mereka ya Tuhan, atau ketika mereka sedang di rumah ya Bapak. Berkati adik-adik kami ini agar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang patuh pada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Dan terutama ya Bapak, agar adik-adik kami ini menjadi anak sekolah minggu yang senang berdoa, senang berbicara kepada Tuhan, senang mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengakui semua kesalahan mereka, dan mereka tidak jemu-jemu, bahkan malas untuk berdoa. Tapi mereka menjadi anak-anak pendoa yang baik. Terima kasih ya Bapak, berkati juga keluarga adik-adik sekolah minggu di tempat ini ya Tuhan. Orang tua kami, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap perencanaan, di dalam kehidupan orang tua kami ya Bapak. Berkati mereka dengan kesehatan dan sukacita. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tolong Tuhan sembuhkan melalui obat dan tangan-tangan yang merawatnya.
Yang sedang dalam keadaan lemah, tolong Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam keadaan malas ya Tuhan, tolong ketuk pintu hati mereka, agar mereka kembali untuk rindu, untuk memuji nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKPA Epifanias. Begitu juga dengan pelayanan sekolah minggu GKPA Epifanias. Berkati itu semua ya Tuhan, agar terus bertumbuh, terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami, terutama ya Bapak, di masa yang masih dalam pandemi saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan ya Bapa, berkat kesehatan dan pemulihan kesembuhan dapat menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik sekolah minggu, waktu kita untuk bersenang-senang dan bersukacita harus berakhir nih sampai di sini. Tapi jangan sedih ya, dan jangan kecewa. Kita akan bertemu lagi di ibadah kita berikutnya. Tetap sukacita dan semangat, dan pastinya jaga kesehatan ya adik-adik. So, duo kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.